Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan di channel YouTube Abah Yusuf. Pada kali ini saya akan menampilkan rencana pembuatan PLTS Mini. Sebelum kita masuk membahas mengenai apa itu PLTS Mini, mungkin kawan-kawan bisa mensubscribe channel YouTube saya untuk pembuatan video yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Ya, ini adalah sebuah gambar sebuah rumah yang menggunakan PLTS Mini sebagai suplai kelistrikan di rumah tersebut. Ya, bisa Anda lihat di sini terdapat panel surya yang menyimpan panasnya tenaga matahari ini ke dalam sebuah alat, menyimpannya ke dalam sebuah aki yang kemudian disuplai untuk kebutuhan listrik di dalam sebuah rumah. Kemudian ini terdapat listrik dari PLN berupa dari tiang PLN ya, yang juga masuk ke dalam sebuah rumah ini, yang mana bisa saja pemilik rumah ini bergantian menggunakan sumber listriknya. Apakah dia ingin dari PLN atau dari tenaga matahari. Tentunya jika dalam keadaan mati lampu, maka panel surya ini sangat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan di dalam rumah ini. Ini adalah alat yang digunakan untuk dalam pembuatan PLTS Mini. Ya, di sini yang pertama adalah solar panel. Ini bentuknya seperti ini, yang dipasang di atas atap rumah atau bangunan, yang kemudian masuk ke dalam sebuah alat solar charge ya, yang fungsinya adalah mengendalikan arus dan tegangan yang diterima dari panel ini, yang nantinya akan dibebankan ke alat elektronik maupun disimpan ke dalam sebuah aki. Ya, di sini ada kabelnya yang berwarna merah dan hitam. Hanya 2 kabel yang masuk dari panel, dan kemudian outputnya juga ada 2. Yang pertama outputnya itu masuk ke dalam aki ya. Kemudian output yang kedua ini adalah langsung kepada beban atau kepada sebuah lampu ya, untuk menandakan bahwa alat ini dapat menghasilkan output yang baik, maka ditandailah dengan sebuah lampu. Kemudian output yang pertama tadi yang masuk ke dalam sebuah aki ini ya, aki akan menyimpan arus listrik di dalam aki ini, yang fungsinya adalah ketika matahari sudah tidak ada, maka alat elektronik yang di atas ini bisa menyala dengan bantuan aki ini. Kemudian pada aki ini juga terhubung sebuah alat, yang mana alat ini mengubah tegangan 12 volt pada aki menjadi tegangan 220 volt sesuai dengan standar listrik PLN. Ya, di Indonesia itu standar listrik itu elektronik bisa menyala di antara listrik tegangan 220 volt sampai dengan 230 volt. Mungkin bagi kawan-kawan yang lebih memahami bisa mengoreksi saya di kolom komentar nantinya. Dan ini adalah alat ini mempunyai daya
ya, selain dia mengubah tegangan dari tegangan rendah ke tegangan tinggi, ya, mengubah dari tegangan DC ke tegangan AC, dia juga memiliki daya yang dihasilkan untuk menyalakan elektronik. Ya, di sini diberikan contoh alat inverter ini dayanya adalah 150 watt. Yang mana jika kita menggunakan lampu di rumah itu dengan daya 30 watt, maka dengan daya 150 watt ini di rumah kita bisa kita menggunakan lampu dengan jumlah 5 buah lampu ya. Jadi 5 buah lampu dikali 30 watt ya dapatlah hasilnya 150 watt sesuai dengan daya alat yang ini. Oke kawan-kawan. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah spesifikasi lebih detail dari alat solar charge controller ini. Ya, jadi alat ini mengendalikan solar panel, tegangan yang masuk dengan tegangan yang dihasilkan untuk digunakan di dalam kelistrikan rumah tangga. Kemudian ini adalah sebuah panel yang di dalamnya sudah ada alat-alat untuk PLTS mini. Di sini sudah ada inverter 500 watt, sudah ada alat untuk mengendalikan tegangan masuk dan tegangan keluar, solar charge, dan di sini juga sudah ada stop kontak. Ya. Jadi sebuah PLTS mini itu sebaiknya menggunakan panel kecil seperti ini. Ya. Untuk panel suryanya mungkin sudah diletakkan di atas atap atau pakai tiang yang menghadap ke cahaya matahari. Kemudian kabel dari panel tersebut dimasukkan ke dalam box panel seperti ini. Oke, kawan-kawan. Saya juga sudah membeli dan memesan sebuah solar panel yang nantinya akan saya praktekkan dengan siswa di sekolah. Nanti jika panelnya sudah datang, karena saya beli online, akan saya tampilkan juga di channel saya ini mengenai panel surya 10 WP. Terima kasih kawan-kawan. Jangan lupa mensubscribe channel YouTube saya supaya dapat berkembang menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.